Albert Einstein, seorang ilmuwan besar, pernah berkata, "Lihatlah jauh ke dalam alam dan kita akan mengerti segalanya dengan baik." Lalu, bagaimana cara kita pergi jauh ke dalam alam? Camping adalah salah satu opsi terbaik yang bisa membawa kita hidup dekat dengan alam, menyatu dengan alam. Manusia tidak akan pernah merasa cukup dengan alam. Kebijaksanaan alam dan gunung adalah guru terbaik yang bisa mengajarkan banyak hal kepada kita. Sebentar kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Widya, seorang video blogger yang punya segudang pengalaman dalam kegiatan camping. Mari kita simak. Let's go! Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik. Ya. Terima kasih ya Pak Iwan dan tim ya sudah berkenan mengundang kita semua ke sini ya. Kami juga senang lah ngobrol sama Ibu. Iya. Bu Widya, saya mau tanya, sebetulnya apa sih camping itu, Bu? Camping, wah menarik nih. Camping itu sebenarnya bahasa Inggris lah Pak Iwan. Iya. Bahasa Indonesianya itu adalah berkemah, gitu ya. Kalau pengertian camping itu atau berkemah sebenarnya kegiatan bermalam di alam terbuka, gitu ya, dengan menggunakan perangkat dasar seperti tenda, seperti itu ya Pak Iwan. Jadi kita menikmati alam, jalan terbuka dan menginap di alam, gitu ya, bermalam. Itu camping, gitu. Jadi camping adalah kegiatan bermalam, menginap di alam ya, Bu? Betul. Dengan kemah? Betul, dengan tenda. Nah, dengan tenda. Jadi saking senengnya nginep di alam sampai nggak mau pulang gitu. Pengennya nginep, Pak. Ya? Iya, betul. Lalu Bu, bisa diceritakan histori dari camping sampai ke Indonesia yang akhirnya menjadi salah satu kegiatan yang cukup digemari oleh masyarakat kita. I see. Menarik banget nih ya kalau kita ngobrol sama Pak Iwan tuh selalu ada unsur edukasinya nih ya, nggak boleh nggak ya. Nah, sebagai salah satu penggiat atau penyuka kegiatan camping Pak Iwan, sempat juga di awal-awal saya melakukan sedikit aja research gitu ya. Apa aja sih, bagaimana sih sejarahnya sebuah aktivitas camping ini bisa akhirnya digemari dan populer sampai sekarang. Jadi awalnya itu ketika saya baca saya cukup kaget bahwa camping atau berkemah itu sebenarnya adalah kegiatan untuk bertahan hidup loh Pak. Di saat prasejarah dulu ya Pak ya. Jadi ketika itu masa itu mungkin terjadi perang ataupun ada misi gitu ya, satu kelompok itu ditugaskan dari satu titik ke titik lainnya, dan dalam mobilitasnya itu tidak sampai ke tempat tujuan, mereka harus bertahan dengan cara berkemah atau bermalam gitu ya, dengan menggunakan tenda. Lalu saya lanjutin nih, baca lagi nih. Setelah itu di awal-awal abad ke-19 makna dari sebuah camping itu pelan-pelan sudah mulai bergeser. Sudah mulai bergeser dan sudah mulai menyebar nih ya ke segala penjuru negara nih Pak ya, termasuk salah satunya Indonesia gitu ya. Ketika di awal-awal tahun late 50 sampai awal 60-an, tahun 1960-an itu kegiatan perkemahan ini juga sudah mulai dikenalkan ke beberapa pelajar di Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia mulai berkembang sekitar tahun 60-an ya Bu ya? 60-an lah pastinya kalau saya. Juga spirit dari camping mulai bergeser, yang dulunya itu orang camping untuk bertahan hidup. Tapi sekarang lebih kepada rekreasi ya Bu ya? Rekreasional. Ya, buat senang-senang gitu ya? Betul. Baik Bu Widya. Lalu Bu, apa yang menjadi alasan utama orang-orang melakukan camping Bu? Wah, ini juga nggak kalah menarik ya. Ya. Oke,
Sebenarnya basicnya adalah kita mau mendekat dengan alam, gitu ya. Bagi orang-orang yang memang belum kenal dengan alam, dia pengen coba lebih mengenal alam, gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang memang sebelum-sebelumnya sudah kenal duluan nih dengan alam, dengan kegiatan ini menjadi lebih mencintai alam dan lebih menghargai alam nih Pak, gitu. Oh, Seperti jadi itu. bagi mereka yang belum tahu kayak apa sih alam nih, pengen coba ya kan Pengen ke coba sana. datang. Sedangkan kalau yang sudah sering ke alam, dia menjadi lebih cinta, Lebih cinta kepada dong. alam ya, Iya, gitu ya. betul. Begitu ya Bu ya? Betul Pak. Ah. Baik Bu Widya. Lalu Bu, manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari kegiatan camping Bu? Wah, kalau manfaatnya banyak sekali ya Pak. Kita bicara sebenarnya kalau dengan camping itu saya merasa lebih apa ya, lebih secara psikologi saya lebih tenang, Lebih tenang lebih ya? tenang, lebih damai gitu ya, berada di tengah-tengah alam gitu ya. Dan juga ada satu faktor kepuasan batin sih Pak Iwan ya. Faktor kepuasan batin yang tidak mungkin bisa dideskripsikan seperti apa gitu ya. Iya, iya. Saya yang penting secara batin tuh feel content, feel puas gitu kan. Dan akhirnya ya otomatis membuat rasa bersyukur kita juga jadi meningkat sih. Oh, Seperti seperti itu. itu. Jadi kalau ditanya apa manfaatnya, banyak ya Bu ya? Banyak banget sebenarnya. Ternyata alam itu bisa memberikan ketentraman, Betul sekali. ketenangan, kepuasan batin yang akhirnya membuat kita lebih bersyukur dan bahagia. Betul, Begitu betul, ya Bu ya? Betul, betul. Baik Bu Widya. Lalu Bu, ketika camping, biasanya aktivitas apa yang bisa dilakukan Bu? Oke. Camping itu sebenarnya menyediakan banyak sekali aktivitas. Ketika kita sudah larut nih ya dalam suasana camping, pastinya pertama kita aktivitas membuka tenda dan memasang tenda itu sebuah aktivitas tersendiri Satu sebenarnya. aktivitas. Ya. Jadi itu ada teamwork di sana, gitu ya. Entah kita sama teman-teman, entah kita sama keluarga, gitu ya. Itu aja sudah dihitung sebagai aktivitas tuh Pak. Baru kita mendirikan tenda, gitu ya, bahu membahu, gitu ya. Oh yang mana nih, gitu ya. Kamu yang di depan, gitu ya. Kita ini, gitu. Pasang ininya. Apa yang kurang, gitu ya. Itu satu aktivitas. Lalu di sekarang camping ground juga menyediakan banyak sekali fasilitas-fasilitas seperti ada tempat pemancingan, ada juga curug di sana, kita bisa bermain-main sungai, lebih dekat lagi dengan sungai gitu ya, sungai tentunya yang riak-riaknya bisa kita katakan aman lah gitu ya untuk kita bermain berendam-rendam di sana. Dan juga ketika malam kalau memang diperbolehkan oleh pengelola, kita bisa melakukan aktivitas bonfire atau api unggun. Gitu. Menarik gitu Bu ya. Menarik banget nih Pak. Itu anak-anak pasti mungkin suka. kesukaan para ini ya, yang camping ya. Iya betul-betul. Itu puncaknya kesyahduan itu malam itu tuh. Ketika kita berapi unggun, kita bisa I don't know, begitu kita melakukan aktivitas api unggun itu ada satu kembali lagi ketenangan lagi gitu ya, kita melihat. Cuma bisa bengong aja sih Pak, bengong sambil melihat api unggun. Ada juga teman-teman kawan-kawan yang suka bernyanyi atau seperti apa ya, itu selera mereka gitu ya. Jadi banyak aktivitas, kegiatan sambil kita camping. Gitu. Bu Widya, Ya, gimana Pak? apa yang perlu dipersiapkan seorang wisatawan sebelum melakukan camping Bu?
Sebelum melakukan camping, peralatan-peralatannya mungkin Iya, ya Pak perlengkapannya ya? Bu. Oke, perlengkapannya. Yang sudah pasti yang pertama adalah rumah kedua kita Pak, yaitu tendanya. Tenda. Tenda Oke. itu adalah gear wajib gitu ya, kalau kita mau camping sudah pasti harus punya tenda. Nah, selanjutnya kita tidur pastinya membutuhkan alas tidur, yaitu iya. matras atau sleeping bag, Iya, gitu Bu. ya. Iya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang nggak kalah penting, kalau kita berada di tengah-tengah alam, itu belum tentu semuanya menyediakan listrik nih Pak, penerangan yang cukup. Gitu ya. Jadi ada baiknya kita siapkan nih penerangan seperti lampu-lampu ini ya, Bu, ini ya. ya, gitu Iya. ya. Lampu-lampu ini Iya. secukupnya. Nah, mungkin selanjutnya juga kalau kita mau masak-masak nih, siapkan juga nih peralatan masaknya seperti kompor gitu ya, dan peralatan masaknya seperti kualinya, kuali-kuali kecil gitu seperti itu tuh, Pak. Ini ya. Iya betul, teko gitu untuk kita ngeteh, atau yang bapak-bapaknya mau ngopi gitu ya, disiapkan juga. Jangan sampai lupa itu. Jangan sampai Kalau lupa, nggak Pak. bisa makan nanti Betul. di alam ya. Betul. Itu yang basicnya sih Pak. Iya. Peralatan-peralatannya. Yang utamanya itu Ya. ya. Kemudian Bu, hal apa saja yang membuat seorang pemula masih ragu-ragu untuk melakukan camping? Wah, ini menarik. Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, oke. Nah, kita bicara dari tadi pertanyaan sebelumnya juga ada yang kenapa sih orang pengen camping gitu ya Pak ya. Nah, jadi bagi orang-orang dari kota-kota besar nih yang biasanya tinggal di kota besar. Nah, dia itu belum kenal alam sama sekali katakan gitu ya Pak ya. Iya, iya. Gimana ya nanti gitu ya di tempat camping, listriknya ada enggak, kita tidur gimana, apakah ada binatang buas. Iya, seperti saya itu suka kan. dengar wah takut dipatok ular katanya Bu. Takut Itu ada gimana Bu ular, tuh? gitu ya. Nah, yang pertama sekarang teknologi sudah berkembang. Iya, Ya, Bu. media sosial sudah ada gitu ya, sehingga kita harus pintar-pintar mencari referensi juga gitu ya. Dari referensi itu reviewnya seperti apa gitu ya, kita bisa kaji dari situ mana yang sekiranya nyaman, entah itu buat kita dan teman-teman atau untuk keluarga, seperti itu. Jadi kita sudah melihat dan cukup punya informasi. Nah, dari situ kita bisa menakar-nakar lah kira-kira tempat yang ini sepertinya manageable nih gitu, bisa kita atasi lah gitu ya. Seperti toiletnya ternyata ada dekat gitu ya, parkirannya mudah dijangkau enggak gitu, seperti itu. Nah, faktor kenyamanan itulah yang harus dibangun lebih dulu gitu ya, sebelum kita memutuskan untuk pergi camping gitu ya. Ketika kita sudah tahu, sudah research, oke, ini toiletnya dekat, parkirannya juga dekat, lalu ada shelter untuk kalau ada apa-apa seperti itu gitu ya, kita juga bisa ke sana. Nah, itu dulu kemantapan itu dulu yang harus kita punya, baru akhirnya ya biasanya udah nggak ragu lagi gitu. Kayak pertama yang ragunya itu tuh gimana sih, apakah nanti akan ada ular atau seperti apa gitu ya, apakah ada macan gitu di luar tenda gitu kan. Kalau ya. yang belum pernah Bu ya. Belum pernah gitu kan. Nah, jadi ketakutan-ketakutan seperti itu yang biasanya muncul nih Pak gitu ya. Baik Bu Widya, Ya. jadi bisa saya pahamin dari penjelasan Ibu, seorang calon camping, Campers Pak kita campers ya Ya. nyebutnya ya, oke, itu harus memiliki pengetahuan dasar dulu, betul, ya kan, betul. yang seperti Ibu tadi sebutkan, tempatnya di mana, Betul. ada tempat toilet apa Ya. enggak, terus jadi itu maksudnya adalah perlu satu pengetahuan juga ya Bu ya. Betul. Dengan pengetahuan itulah yang membuat kita menjadi tidak takut lagi, Betul, jadi tidak percaya ragu-ragu diri. lagi. Betul. Misalnya kalau pergi ke sawah harusnya aturannya seperti apa, ya kan? Betul, Pak. Kalau ke gunung seperti apa? Betul sekali. Mungkin ini yang disebut dengan kita harus memahami alam, Betul. kebijaksanaan alam, Betul, pengetahuan betul. tentang alam Bu ya. Betul, betul. Menarik sekali Bu. Ya. Nah, Menarik loh Pak, camping itu. Bu Widya, dari sekian banyak perjalanan camping yang Ibu lakukan, saya kan lihat channel Ibu Iya. juga, wah udah sampai Wah, banyak terima gitu kasih loh Bu banget, itu. Pak.
Nah, dari sekian banyak perjalanan camping yang Ibu lakukan, pada camping trip yang mana yang paling berkesan buat Ibu? Wah. Dan mengapa? Oke, baik. Nah, kalau kami sendiri sebenarnya karena sudah lumayan banyak terekspos sama alam, jadi bagi kami benar-benar kalau mencari tempat camping tuh yang harus yang wah sekali gitu ya. Maksudnya wah nih gimana, Bu? Dari secara view-nya gitu ya, secara view-nya apa yang kita dapat dan berbeda dari tempat-tempat camping lainnya, itulah yang kita selalu kejar gitu loh Pak Iwan. Iya. Jadi yang paling berkesan salah satunya justru di sini nih Pak. Di sini di tempat yang kita saat ini ngobrol-ngobrol nih Pak Iwan. Camping Ground 77 sini Camping Purnama. 77 ini salah satu yang favorit ya. Betul. Salah satu yang favorit. Kenapa? Satu, pemandangannya luar biasa berbeda. Yang pertama ya, kalau biasanya orang camping tuh yang dipandang tuh gunung. Belakang sini ya dikelilingin pegunungan gunung, Bu ya. Gitu ya. Tapi di sini ada bonusnya, yaitu ada sawah Pak, ada dan suara aliran-aliran sungai. Gitu. Jadi alamnya tuh dapat banget. Gitu komplit ya. Di sini Bu ya. Komplit banget. Ada semua Bu. Ada semua di sini. Luar biasa sih memang Purnama 77 ini. Jadi yang paling berkesan di sini ya Bu ya. Di sini salah satunya. Bu Widya, Ya. apakah camping juga bisa meningkatkan quality time keluarga, Bu? Of course Pak, pastinya, pastinya ya. Karena sebenarnya kita bicara quality time itu bisa didapat di mana aja, ya. Tapi ketika di alam itu ada satu quality time yang berbeda nih Pak, gitu ya. Karena benar-benar berkualitas kita, apalagi kalau di alam itu nggak ada sinyal. Kita tidak terganggu, tidak terusik dengan urusan pekerjaan lah, urusan kita mau bermedsos lah gitu ya. Benar-benar waktunya ya untuk orang-orang yang kita sayang yang saat itu bersama kita di alam itu gitu ya. Jadi sangat berasa sekali kualitas waktu yang kita spend sepanjang kita bercamping gitu. Jadi quality time-nya waktu di alam itu lebih intens Lebih kali intens, ya? betul Pak. Lebih mendalam betul, gitu ya, Bu ya? Betul. Nggak lagi terusik dikit-dikit ini gitu ya. Dikit-dikit melihat HP lah, kita ngeliat laptop atau apa gitu ya. Tapi lebih benar-benar ada gitu, present, being present di dalam satu momen itu gitu. Sangat intens. Seperti itu ya Bu ya. Very emotional. Ketika Ibu ada di alam, seperti udara dingin, malam gelap, api unggun hangat, Ya. lalu juga tidur di bawah bintang-bintang, Bu. Nah, perasaan apa yang muncul ketika Ibu mengalami suasana seperti itu? Yang pasti masih seperti pertanyaan tadi ya, saya masih merasa tetap tenang sih Pak, tetap tenang gitu ya, damai gitu ya, sebuah perasaan yang mungkin kita tidak bisa dapatkan ketika kita tidur di rumah gitu ya, dengan nyamannya tidur di spring bed ini ya, gitu di ya, dalam rumah di rumah. botan ya, Iya, rumah beton ya. betul gitu ya. Jadi ya itu perasaannya pastinya nyaman, tenang, damai gitu ya, berada dekat dengan alam langsung gitu ya, tidur di bawah hamparan bintang-bintang dengan suara aliran air yang gemericik-gemericik kita dengar gitu dari luar Indah tenda. sekali, Bu ya. Betul. Cantik sekali gitu Banget, ya. Pak. Jadi itu menjadi pengalaman yang luar biasa, Luar biasa, di Pak. dalam hidup ya Bu Betul, ya. betul Pak Iwan. Jadi perasaan tenang, perasaan damai. Seperti itu ya Bu? Ya, itu yang saya rasakan sih setidaknya. Baik Bu Widya, terima kasih loh Bu untuk waktunya. Sama-sama Pak Iwan, saya yang berterima kasih sudah berkenan nih dengar cerita saya. Sama-sama. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa. Sama-sama Pak Iwan, Ya. pleasure. Oke. Alright. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke bumi perkemahan
Purnama 77 bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.